Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi pinjam duit. Di sini saya mempunyai aplikasi pinjam duit yang sudah tidak dibayar ya, atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit ya. Nah, seperti apa sih resikonya misalkan telat bayar ataupun tidak bayar di aplikasi pinjam duit? Buat teman-teman yang saat ini kalian mempunyai aplikasi pinjam duit yang sudah telat ataupun gagal bayar, kalian simak terus video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang resiko misalkan telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit seperti apa, Bang? Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjam duit, apakah sebar data? Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjam duit, apakah ada DC lapangannya? Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Buat teman-teman, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman yang saat ini mempunyai aplikasi pinjam duit yang sudah telat, yang sudah gagal bayar, kalian tidak terlalu panik yang berlebihan seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ya. Kita bahas di aplikasi pinjam duit. Oke teman-teman, nah di sini untuk aplikasi pinjam duit ini sudah lewat 65 hari teman-teman ya. Jadi sudah 2 bulan ini tidak dibayar ya, ataupun telat bayar teman-teman ya. Bahkan di sini telat denda. Nah, jadi sudah ada denda teman-teman di sini ya. 420.000 ya di bagian atas teman-teman ya. Total denda itu 420.000 ya. Keterlambatan 2 bulan lebih. Nah, kemudian di sini harus dibayar itu 1.326.000 teman-teman ya. Jadi tagihannya 1.326.000 sekian-sekian ya. Nah, kemudian di sini sisa waktu bayar 40 hari. Jadi di sini masih ada satu cicilan lagi ya, sisa 40 hari ya. Kemudian di sini tanggal selanjutnya tanggal 8 bulan 3 2024. Oke, kita cek diskon pembayaran ya, kita coba cek. Oke teman-teman, nah di bagian atas di sini ada 1.600.000. Jadi ini sudah plus bunga ya, atau denda yang 400 dia masuk ke sini, jadi totalnya 1.600.000 ya. Nah, kemudian untuk periode 1 di sini sudah lewat. Teman-teman bisa lihat untuk cicilan yang pertama ya sudah lewat. Dan periode 2 ya di sini 143.000 itu sudah lewat juga ya, tanggal 9 bulan 12 2023 ini sudah telat juga. Nah, yang ketiga periode 3 ini tanggal 8 bulan 3 2024. Artinya masih belum, yang 286.000 masih belum ya. Masih belum telat ya. Jadi yang 2 cicilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk resikonya teman-teman ya, karena banyak teman-teman sekarang ini yang telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit ini banyak sekali yang bertanya, Bang, resikonya seperti apa Bang kalau kita tidak bayar ya, ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit. Resiko yang pertama teman-teman ya, resiko yang pertama ya, kalau kalian telat bayar 1 hari, bahkan 1 hari, 2 hari, ataupun 1 minggu lah ya, seperti itu. Kalian setiap hari akan di WA, di telepon teman-teman ya. Jadi setiap hari, bahkan banyak teman-teman yang komentar ataupun yang WA saya, Bang, saya diteror terus menerus Bang. Bahkan ini dari pagi sampai sekarang gak henti-henti WA terus. Nah, itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi pinjam duit. Semua teman-teman yang telat bayar itu pasti di WA ya, bahkan 1 jam, 2, nggak sampai 1 jam di WA lagi, ditagi, bahkan di telepon. Nah, seperti itu kalau kalian telat bayar ya, telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu seperti itu ya. Tapi tenang buat teman-teman, itu sudah biasa kalau teman-teman telat bayar.
kalian nggak usah panik meskipun kalian di WA kayak apapun ya. Bahkan ada salah satu subscriber saya yang sudah di WA, katanya kalau nggak bayar data Anda kami sebar. Nah itu ada, kemarin banyak yang WA saya, bang ini bener nggak data saya mau disebar. Nah jadi pertanyaan dari teman-teman itu banyak yang miris ya, katanya DC-nya mau sebar data ya kalau Anda nggak bayar, padahal telat cuma 2 hari atau 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu juga diteror seperti itu. Saran saya buat teman-teman, misalkan kalian dapat WA, dapat telepon, ya, ataupun kalian diteror di data Anda kami sebar kalau Anda nggak bayar, misalkan ya, ataupun kayak apapun ya, itu sebuah teror sebenarnya sih, ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ya, itu hanya teror, nggak bakalan ada yang namanya sebar data, ya. Jadi nggak bakalan dapat WA apapun. Jadi banyak dari kemarin tuh yang WA, bang ini data saya mau disebar oleh aplikasi pinjam duit. Ya, bahkan dari pagi nih sampai sekarang nggak henti-henti WA terusnya. Kalian nggak usah panik, itu sudah biasa. Itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi pinjam duit. Ya, makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih. Mental kalian harus kuat ya. Kalian ikuti cara-cara saya. Misalkan agak mau neror, kalian telepon aja ke pihak DC-nya, ke pihak penagihnya. Contohnya saya nggak pernah panik ya. Misalkan saya punya pinjaman yang masih belum dibayar. Bahkan kalau sering neror, saya telepon balik ke pihak aplikasinya, ke pihak penagihnya. Ya, kenapa harus seperti itu, bang? Iya, harus kalian berani menghadapinya. Karena itulah resiko misalkan kalian telat bayar. Semakin teman-teman takut, semakin kalian ditakut-takuti oleh pihak penagih. Nah, intinya pinjol seperti itu. Semakin kalian panik, semakin ditakut-takuti. Semakin kalian berani, dari pihak penagih itu diem. Contohnya kayak saya, kalian bisa cek di video-video saya. Pinjol apa aja ya, pasti saya telepon. Bahkan saya yang marah-marahin. Kenapa saya marah-marahin? Iya, karena dia selalu neror saya. Ya, neror saya. Akhirnya saya nggak takut, nggak panik. Nah, akhirnya dari pihak penagihnya yang diem. Karena saya apa? Karena saya nggak pernah takut meskipun diteror kayak apapun. Nah, misalkan teman-teman takut diteror di WA kayak gitu, kalian panik, takut, semakin kalian ditakut-takuti oleh pihak penagih. Nah, intinya pinjol seperti itu. Makanya kalau saya infokan buat teman-teman ya, tentang gagal bayar, semakin kalian berani semakin bagus, semakin kalian takut semakin kalian ditakut-takuti, gitu. Cara pinjol itu seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian bisa lihatlah video-video saya ya. Waktu saya telepon DC pinjol apa aja, kalian lihat di situ. Saya nggak pernah takut kan, meskipun diteror kayak apapun. Bahkan kalau saya diancam sebar data ataupun DC mau datang, saya telepon DC-nya ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut misalkan ada ancam sebar data. Sebar data itu sebenarnya tergantung kalian sih. Semakin kalian takut biasanya memang disebar sih. Ya. Nah, makanya sering saya infokan, semakin berani itu bagus. Jadi beranilah, ada WA balas, ada yang nagih telepon kalian angkat kayak gitu, nggak usah takut, nggak usah panik gitu loh teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman risikonya. Jadi kalian hadapi aja, kayak apapun WA-nya, teleponnya kayak apapun, itu hanya sebuah teror atau nakut-nakuti. Itu aja sih, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk di Cilapangan ya. Jadi untuk di Cilapangan untuk aplikasi pinjam duit sebenarnya masih belum ada sih teman-teman. Aman ya, untuk aplikasi pinjam duit aman. Teman-teman bisa cek di video-video saya tentang aplikasi pinjam duit ya. Bahkan ada di video saya yang aplikasi pinjam duit itu sekitar 6 juta sampai sekarang masih belum dibayar, itu aman sih. Bahkan lebih dari 1 tahun kalau nggak salah ya. Itu aman-aman saja. Jadi buat teman-teman jangan kalian pikir aplikasi ini ada DC-nya ya. Karena banyak teman-teman yang nggak fokus kerja, telat bayar di aplikasi pinjam duit, kemudian panik, takut didatangi setiap hari. Soalnya dapat WA DC mau datang kayak gitulah misalkan. Atau telepon atau WA ya, DC-nya mau datang hari ini atau besok, itu nakut-nakuti, nggak bakalan datang. Kalau teman-teman didatangi, kalian bisa WA saya, adu saja sama saya, bang ini kok saya didatangi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang, itu hanya nakut-nakuti ya. Kalian nggak usah takut ya, belajar teman-teman, kuat mental ya.
agar kalau dapat WA dari DC kayak apapun kalian nggak takut ya. Pada intinya DC pinjol itu hanya nakut-nakuti aja, taunya gertak-gertak aja. Makanya semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti ya. Gitu aja sih intinya pinjol seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, untuk aplikasi ini sebenarnya aman sih, nggak ada apa-apa. Kalau masalah sebar data tergantung kalian. Semakin kalian takut bisa saja terjadi. Karena pinjol mencari orang-orang yang panik dan takut ya. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan kalau takut, akhirnya diteror terus-menerus, bahkan bisa disebar data ya. Agar kalian semakin takut, akhirnya kalian mencari dana talangan atau minjol lagi kayak gitu ya. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi intinya kalian berani, semua itu hanya gertakan ya. Jangan takut lah gitu ya, hadapi. Kalau memang nggak ada dana ya sudah nggak ada dana ya. Ada WA kayak apapun kalian nggak usah panik, itu hanya gertakan saja teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Pada intinya untuk aplikasi pinjam duit ini aman, tidak ada DC-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.